pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to God is Good. Kembali bersama saya Aki Rajo. Dan di episode kali ini kita ditemani seorang Pastor Oka Astawa. Halo Pastor, Selamat welcome. Thank Dan you. Pastor Oka Astawa ini mempunyai pelayanan atau melayani di bidang yang sangat spesifik yang berbau supernatural, yaitu okultisme. Yes. Iya. Bro Oka, mungkin Bro Oka bisa menjelaskan dulu okultisme ini apa sih? Okultisme. Jadi saya memakai bahasa kata okultisme untuk mewakili bahwa pelayanan ini lebih melayani di dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan supranatural. Itu dia. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kuasa-kuasa roh jahat. Itu dia yang dimana memang dalam hal ini memang in case. Jadi in case itu per kasus kita harus menganalisa sehingga jangan sampai kita salah dalam menganalisa setiap kasus, apakah ini memang kuasa roh jahat atau masalah-masalah yang mungkin di luar daripada kuasa roh jahat. Itu dia. Jadi seperti itu. Di luar kuasa roh jahat, maksudnya mungkin Maksudnya orang tersebut sendiri. Jadi kan kita bawa kepada konteks Matius 10 ayat 1. Yesus memberi kuasa atas setan, penyakit, dan kelemahan. Ya. Jadi ada masalah itu ada 3 bagian. Oke. Jadi memang tidak semerta-merta semua masalah karena kuasa roh jahat. Ya. Bisa juga itu penyakit, bisa juga itu kelemahan tubuh. Sehingga tapi kita juga tidak bisa menutup kasus-kasus bahwa tidak ada pekerjaan setan yang bisa memang membuat masalah-masalah di dalam kehidupan manusia, seperti yang memang di dalam kita kembali back to Bible, di dalam perjalanannya Yesus mengusir setan, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ya. Jadi sudah pastinya memang entah ini di zaman yang orang katakan teknologi ya. Ya. Bukan berarti roh jahatnya nganggur. Ya. Hanya ini roh jahatnya sudah istilahnya up to date lah bahasanya. Up to date juga dia ya. Sehingga Tuhan di dalam zaman ini Tuhan memakai anak-anaknya, memberikan karunia berbeda-beda untuk kita saling tolong menolong sebenarnya bahasanya gitu. Jadi di dalam Kristus tidak ada kompetisi menurut saya. Ya. Yang ada kolaborasi. Kolaborasi. Saling tolong. Keren banget. Saling mendukung satu dengan yang lain. Tadi Bro Oka sempat ngomong bahwa setan pun juga up to date. Up to date. Berarti cara kerjanya yang dulu dengan cara kerjanya yang sekarang itu agak beda dikit. Ya, dalam pengamatan saya pribadi, ya saya mungkin bisa menjelaskan pelayanan ini dimulai dari almarhum ayah saya, Pendeta Iketut Eno, dari tahun 1987, dan puji Tuhan, Tuhan mempercayakan estafetnya ke saya, sehingga sampai sekarang, sehingga melihat perkembangan cara pekerjaan roh jahat ini dari zaman ya anggap dari tahun 1987 sampai sekarang mengalami perubahan-perubahan yang kalau kita tidak peka dengan Tuhan, kita akhirnya bisa tertipu. Dan akhirnya masalah itu jadi tidak ada solusinya, padahal di dalam Tuhan selalu ada solusi. Sehingga perlu untuk memahami pekerjaan roh jahat di zaman saat ini. Mungkin bisa dikasih contoh. Jadi contohnya terkadang kasus-kasus yang saya tangani ya. Jadi iblis ini bisa main di dalam, baik itu dalam bentuk fisik lewat penyakit
atau lewat mental. Lewat mental. Bisa, itu dia. Sehingga terkadang kita hanya berfokus secara rasional untuk membereskan. Tapi kita lupa bahwa perlu kita paham kuasa-kuasa ini untuk bagaimana kita kalahkan secara spiritual. Baik itu lewat, pastinya harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi kita tidak lupa bahwa ritual juga penting, yaitu doa dan puasa. Sehingga istilah saya mengkolaborasi. Bagaimana kita menggunakan baik itu hikmat yang Tuhan beri lewat akal budi, rasional, yaitu medis, penanganan secara kejiwaan, baik itu psikologi, baik itu psikiatri. Tapi kita sadar, ada ranah yang nggak bisa ditembus oleh ranah rasional, yaitu irasional atau supranatural. Natural, supranatural. Rasional, irasional, yang tidak bisa dipahami secara akal budi manusia 100%. Sehingga kembali disinilah kita harus sadar, berserah penuh kuasa Allah yang harus bekerja. Nah, jadi kata pelayanan kembali lagi yang Tuhan percayakan kepada saya, pelayanan okultisme ini. Nah, disinilah ranahnya itu. Bagaimana akhirnya kita mengerti roh jahat bisa bermain di bidang itu. Contoh, satu kasus supaya lebih bisa mendalami. Jadi ada yang saya tangani. Jadi secara medis tidak didapat penyakitnya. Padahal ibu ini mengalami kesakitan, apa semua. Gitu. Tapi setelah nanti singkatnya dia datang ke pelayanan saya, setelah itu kita berdoa, disitulah muncul biasa. Manifestasi. Ya manifestasi kadang. Bahkan ada yang sampai ya keluar benda-benda asing. Keluar benda asing? Ya baik itu kayak paku, ataupun hal-hal yang aneh gitu. Kayak paku keluar dari dia muntahin gitu? Ada yang dimuntahin, ada juga yang tiba-tiba dari, kenapa kayak ada yang tajam ini keluar, kayak ada yang tusuk, kok ada paku di dalam saya punya celana. Contoh. Nah, yang kadang kan ya orang boleh saja, percaya tidak percaya kan itu hal yang wajar. Kita harus bisa memberi ruang. Atau contoh nih, yang saya tangani, itu jelas-jelas. Jadi perempuan itu tiba-tiba kita doakan manifestasi, tiba-tiba kepalanya itu lembek kayak bubur, tapi nggak tembus sekali ya, jadi hilang, batok kepalanya hilang. Batok kepalanya hilang? Betul, gitu. Jadi kayak bubur, kita pernah pegang bubur ya, jadi bubur yang bukan masak sekali, yang sudah dingin, kayak ada kenyal-kenyalnya gitu. Nanti setelah itu doa kerasukan ceritanya, nanti sudah itu kita ceritanya singkatnya iblisnya keluar, kembali. Kan hal yang di luar nalar ya, logikanya gitu ya. Itu secara medis mungkin nggak bisa nggak bisa dibahas. Nggak bisa di-explain. Makanya kan tadi yang saya bahas apa? Rasional, irasional. Itu hal yang natural, supranatural. Yang logikanya gini lah, saya suka katakan kepada orang yang nggak mempercayai hal-hal mistis. Kalau kamu masih bisa percaya Tuhan, jelas-jelas Tuhan juga nggak kelihatan kok. Ya. Logikanya apa bedanya? Hanya ini pribadi jahat. Iya. Gitu. Dia nipu, ya sudah tipu nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sekarang dia mau tipu kita juga di zaman ini. Masih sama. Masih Tujuannya sama. masih Bahkan sama. lebih cerdik lagi pastinya. Ya, seperti yang tadi Bro Oka sempat Iya. bilang, di up to date. Iya, istilahnya kayak handphone aja kan tidak terus berkembang ya. Oh, iya. Masa iblis nggak berkembang? Iya. Dia istilah saya. Saya tiba-tiba kepikiran Bro Oka. Tadi Bro Oka juga bilang dia itu juga mainnya di mental. Mental. Apakah itu kenapa generasi-generasi yang zaman sekarang Iya. semakin ini orang yang sedikit yang kena mental itu semakin banyak? Memang di sini kita tidak bisa mensapu rata bahasa saya ya, bahwa semua ini iblis. Kalau mental berarti iblis. Tidak. Hanya memang kita perlu untuk open minded, ada di bidangnya, ada di baliknya itu. Oleh sebab itu saya suka katakan kepada orang-orang ataupun siapapun, yuk kita kolaborasi, bukan saling saling menjatuhkan. Gitu. Contoh, nggak ada itu setan, nggak usah gitu. Yuk kita open minded, tapi kita juga jangan buang akal budi kita. Ya. Karena bukankah Yesus juga ngomong orang sakit butuh tabib, berarti Yesus sendiri mengakui bahwa dalam konsep medis itu ada, benar. Tapi juga Yesus kan ngusir setan.
Betul. Kenapa kita harus mencari contoh yang lain, sedangkan guru kita ini, Tuhan kita ini sudah memberi contoh. Artinya kan ya saya suka tekankan baik di seminar, di khotbah bahwa tidak benar juga istilahnya kita terlalu over, semuanya serba setan gitu. Nah, Habis pegang lombok baru kucek mata, aduh ini setan lombok ini ya. Janganlah, itu kan over ya, itu berlebihan bahasanya. berlebihan. Tapi jangan juga kita tidak percaya, karena memang iblis ini berusaha memang ya semakin senang kalau kita nggak percaya, karena dia akan bisa main lebih luas di dalam ruang hidup kita, baik itu lewat pikiran, baik itu apapun. Yang juga kadang-kadang kita ketipu, kita selalu berpikir yang penampakan lah apa itu, enggak lah. Itu mungkin hanya satu dari 1001 macam cara pekerjaannya. Dia mainnya lebih halus berarti. Sangat. Ya, contohnya Yesus saja, dia bagaimana cara menggodanya. Itu dia. Tuhan kita jadi goda, masa kita nggak bilang diri kita sendiri nggak bisa digoda oleh dia. Iya, karena soalnya kalau kita berpikir tentang musuh kita ini, Yes. seringkali yang kita pikir itu adalah ketakutan. Yes. Sosoknya itu sosok Menyeramkan. yang sangat menyeramkan, menakutkan. Ya. Dan semuanya yang kita pikir itu pasti dia kayak orang kerasukan lah, Ya. apa-apa. Dan ternyata bukan cuma itu aja ternyata. Betul. 1001 macam cara. 1001 macam ya. Yang saya suka katakan kepada dan menyadarkan juga, ya istilah saya suka main-main biasa kalau khotbah saya bilang gini, siapa bilang tidak ada setan di gerejanya, setannya sudah pintar khotbah, pintar pelayanan. Kadang jadi tersinggung ya, tapi saya suka jadikan joke. Artinya apa? Kita nggak boleh mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat yang nggak ia bisa mainkan. Sebab itu betul 1 Petrus 5 ayat 8 katakan sadar dan jagalah. Yang dimana juga Paulus berkata dalam tulisannya, dia katakan kita bukan perang lawan darah dan daging ini. Kita lawan penghulu-penghulu, penguasa yang bermain di segala cara. Sehingga contoh lah, kalau setan yang bermain di dalam dunia pelayanan, dunia rohani, yang bikin kita pecah, yang bikin kita merasa persaingan, itu kan masa sih Roh Kudus bersaing? Masa sih pengikut Yesus jadi bersaing? Yang harusnya kan kita kolaborasi. Di sana mungkin maju, yuk kita harusnya senang dong. Oh ya, yuk kita belajar. Iya, betul. Harusnya gitu. Jadi ini hati-hati ketika kita merasa bahwa sebuah persaingan, jangan-jangan itu spirit yang lain. Mungkin saya memperhalus aja. Itu dia. Karena nggak mungkin. Yesus tidak mungkin merasa tersaingi. Iya. Itu yang harus kan kita anggota tangkap. tubuh yang sama. Nah, jadi saya katakan kalau iblis ini bermain di dunia pelayanan, jadi lebih halus dia. Karena kalau kerasukan semua berdoa. Betul kan? Betul. Oh, kalau penampakan, semua berdoa. Mungkin doa puasa sudah. Nah, itu dia. Kalau hal-hal mistis itu, langsung berdoa. Tapi coba, persaingan. Mana ada yang mau berdoa? Itu semua merasa dirinya bahwa ini benar. Pemikiran ini yang benar. Padahal dia itu, si iblis itu lagi bekerja di pikiran kita, di hati kita. Bisikannya. Ya, tanpa kita Tanpa kita sadari. saya pakai contoh supaya kita nggak keluar dari firman Tuhan. Makanya kan ketika Petrus berkata, kiranya Tuhan jangan kau disalibkan. Yesus kan berkata, iblis. Iya. Karena kan pikiran, Petrus merasa itu hal yang benar. Padahal itu sebenarnya pekerjaannya itu. Sehingga satu contoh itu saja untuk bisa mewakili keadaan sekarang. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan apa yang kadang kita yakini ketika itu tidak sesuai kebenaran firman. Kita harus tetap tunduk dong pada Alkitab, firman Tuhan itu. Pantas di Alkitab juga tertulis, berjaga-jagalah. Iya. Sadar dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, dan juga tertulis kan janganlah percaya sama pikiranmu ya. Iya, kembali harus kepada firman Tuhan. Intinya segala pemikiran, segala hal apapun itu harus kembali disaring difilter oleh firman Tuhan. Kalau nggak sejalan, berarti ya kita harus pertanyakan. Iya, dan kita harus berani merendahkan diri untuk berkata bahwa ya kita yang salah. Tidak mungkin Alkitab yang salah. Istilah saya, kalau Alkitabnya salah satu, ya kita salah 1000 lah. Makanya kita harus selalu back to the truth. Ya, which is Alkitab ya. Betul. Wow. Tapi yang saya biasanya kan juga begini Pak. Sorry, ini seperti kedengarannya sedikit agak awam. Oke, silakan. Karena kalau kita sepengetahuan awam itu,
iblis-iblis atau setan-setan itu kan nggak bisa datang ke rumah ibadah. Oke. Sedangkan tadi Bro Oka ada bilang Mm-mm. bisa bermain di pelayanan dia. Bisa. Itu Berarti dia. nggak masalah di tempat mana aja. Sebenarnya gini, mungkin saya tidak bisa berkata kayak seperti sesuatu hal yang bisa dirasionalkan, diukur dan apa. Betul. Karena gini, mungkin lebih kepada kita kembali ke Alkitab saja. Yesus itu Tuhan. Oh iya. Kenapa ya iblis itu bisa ganggu? Harusnya kan kalau "Wih, hadirat Tuhan apa?" Karena sebenarnya ya memang diizinkan untuk menggoda. Kalau saya mengutip Martin Luther punya perkataan, ya kita tidak bisa larang iblis ini bermain di pikiran kita. Tapi kan kita bisa larang dia apa ya? Misalnya jadinya Martin Luther berkata gini, kita nggak bisa larang burung ini terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa larang dia bersarang. Nah, jadi kan harus kita paham salah satu permainannya iblis ini bukan sebatas yang di film-film itu yang horor-horor. Iya. Itu ada. Pelayanan Ada. saya seperti itu. Bahkan di dalam tempat pelayanan saya CCTV-nya banyak. Karena pernah saya tangani itu kepalanya orang bisa terputar 180. Hah? Itu kan bisa patah. Logikanya kan bisa patah. Betul. Jadi Kan? berarti seperti benar-benar seperti yang di Betul, yang film-film di gitu. bioskop itu makanya yang saya suka bilang sama adik-adik rohani saya atau orang, lebih horor tempat saya. Daripada nonton film. Film kan masih dibikin-bikin. Makanya kan saya harus hati-hati. Karena kenapa nggak minta-minta ya. Iya. Tiba-tiba kepalanya terputar 180, baru nggak kembali mati. Nggak mungkin kan saya ngomong sama pihak keamanan, setan yang bikin. Saya yang ditangkap. Iya. Makanya saya sangat berhati-hati. SOP saya tinggi. Harus ada saksi, harus ada secara CCTV dan semua. Karena kan kita mengantisipasi. Pekerjaan iblis ini luar biasa menghambat sebuah pelayanan. Iya. Itu Dia dia. pasti menghalalkan segala cara. Segala untuk- cara. Dan itu betul, mistis itu ada. Percaya atau nggak percaya ya saya sendiri melihat. Dan kita nggak boleh menjadikan dasar pengalaman. Prinsip saya, firman Tuhan kok yang ngomong. Kenapa kita harus malu untuk mengakuinya? Kan Alkitab berkata kalau kau malu ya Tuhan juga akan tidak mau mengakui juga. Betul. Dalam konteks itu bukan hanya Yesus Tuhan, tapi apa yang ada di dalam firman Tuhan itulah kebenaran. Betul. Betulnya tongkatnya Musa jadi ular kan. Betul. Nah, Betul. percaya sekarang ayo kita mau melakukan namanya riset ilmiah. Bagaimana bisa tongkat jadi ular? Nggak Ya. bisa. Nggak Memang bisa. nggak akan bisa ya kita hanya bisa membawanya di dalam sebuah pengertian ya ini sudah irasional, supranatural. Betul. Sudah. Itu dia. Janganlah akhirnya kan ini pendewaan rasional ini yang berbahaya. Bukan berarti saya nggak suruh orang untuk kuliah. Saya sendiri kejar kok. Kalau boleh saya jadi profesor. Kalau boleh. Kalau Tuhan izinkan. Tapi janganlah itu dijadikan berhala. Seakan-akan ada satu pribadi yang lebih hebat daripada Tuhan. Betul. Itu nggak boleh. Kalau saya sendiri saya tidak setuju. Mungkin Karena bahasanya gitu. Kualifikasi kita bisa membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan karena kita pintar. Iya. Jadi kita akhirnya sekarang ini bukan soal, kalau saya pribadi ya, bukan lagi agama melawan agama. Tapi agama melawan agama diri. Ego. Merasa diri untuk jadi Tuhan. Wow. Itu yang hati-hati. Wow. Di zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya. Ya, jadi Karena udah memang- berubah. Tapi memang juga tertulis di Alkitab kan, di mana di zaman-zaman yang akhir zaman, manusia itu akan cenderung lebih egois atau memikirkan diri mereka Ya, salah sendiri. satu spirit iblis kan itu yang tanpa kita sadari. Oh ya. Itu dia. Jadi ya, marilah kita sebagai pengikut Kristus saling mengingatkan, saling menolong untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenarannya. Haleluya. Ini sih interesting banget sih. Dan juga Bro Oka, setahu saya kan Bro Oka sendiri mengalami sesuatu peristiwa yang supranatural itu.